Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Reval Nurismaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya tulis ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah ini, kita juga harus mengetahui apa tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran atau suatu fakta. Nah, setelah kita mengetahui arti dan tujuan karya tulis ilmiah ini, ada beberapa macam karya tulis ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan membahasnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang kedua, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Yang ketiga, kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun penjabaran untuk kertas kerja ini lebih mendetail. Menurut KBBI, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut. Yang keempat, ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam. Dibandingkan dengan skripsi, tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Karya tulis ini akan diperbincangkan pengujian terhadap suatu atau lebih hipotesis dan ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar magister atau S2. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam karya tulis ilmiah, kita juga harus mengetahui struktur karya tulis ilmiah tersebut agar tidak terjadi kesalahan ketika kita ingin membuat sebuah karya tulis ilmiah. Di dalam suatu karya tulis ilmiah, biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini biasanya terdiri dari 1 bab atau lebih. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis tersebut. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Nah, setelah kita mengetahui arti, tujuan, macam karya tulis ilmiah, dan struktur karya tulis ilmiah, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah digunakan untuk penelitian yang dilakukan di tingkat pendidikan dan peneliti di sebuah proyek pekerjaan. Terdapat juga fungsi dari penulisan karya tulis ilmiah yang perlu diketahui oleh orang yang hendak menyusun karya tulis ilmiah, yaitu karya tulis ilmiah memerlukan data yang akurat agar dapat dibuktikan keasliannya. Nah, agar lebih mudah dalam penyusunan karya tulis ilmiah, sebaiknya lakukan riset serta pengujian data lebih awal.
Nantinya data tersebut akan sangat berguna untuk penulisan pada sebuah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah sangat bermanfaat untuk menguji ketelitian dan pemahaman kita mengenai materi yang dibuat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.